Seperti kita duga, pemerintah akhirnya menyerah kepada pengusaha beras premium. Pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras premium dari 13.900 menjadi 14.900 per kilogram. Kenaikan itu terjadi setelah beras premium hilang dari toko retail dan supermarket. Peristiwa ini mengulang kejadian di balik hilangnya minyak goreng sawit sebagai upaya pengusaha menekan pemerintah agar menaikkan HET. Cara itu ternyata berhasil sehingga kini ditiru oleh pengusaha beras premium. Alasan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo bahwa kenaikan itu hanya relaksasi atau sementara selama 13 hari sulit diterima. Tidak ada jaminan setelah masa relaksasi selesai, harga beras akan kembali normal. Kasus minyak goreng sawit dapat dijadikan contohnya. Alasan lain Bappenas bahwa relaksasi dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok beras sebab harga gabah terlalu rendah sehingga petani tidak ada yang memasok beras untuk digiling lantaran tidak ada keseimbangan harga lebih tidak masuk akal. Kenaikan harga beras premium tidak akan dinikmati oleh petani. Kelangkaan beras premium murni permainan pengusaha yang ingin pemerintah menaikkan patokan harga eceran dengan cara menghentikan suplai ke pasar sebagaimana yang terjadi pada kasus minyak goreng sawit. Mari segarkan kembali ingatan kita pada kasus minyak goreng sawit. Saat itu pengusaha minta agar HET minyak goreng curah dinaikkan dari 11.500 menjadi 14.000. Konon permintaan ini ada kaitannya dengan pengumpulan dana politik untuk mendukung perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode. Pemerintah sempat menolak permintaan pengusaha, namun pengumpulan dana politik tetap berjalan. Pengusaha minyak goreng sawit pun kemudian menghentikan pasokan produksinya ke pasar. Alhasil terjadi kelangkaan minyak goreng sawit hingga masyarakat panik. Jikapun ada, harganya melambung di kisaran Rp18.000 per liter. Pemerintah kemudian melarang ekspor CPO atau crude palm oil yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak goreng sawit. Namun sejumlah pengusaha tetap dapat mengekspor karena adanya patgulipat antara pengusaha sawit, pejabat di Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan. Pemerintah akhirnya menyerah dengan menaikkan HET minyak goreng curah ke angka 14.000 per liter. Sementara minyak goreng kemasan premium yang semula hanya Rp14.000 per liter naik di kisaran 21 hingga 24.000 per liter. Hanya dalam tempo kurang dari 24 jam setelah pemerintah menaikkan HET, seluruh rak toko retail dan supermarket terisi minyak goreng. Artinya selama kelangkaan minyak goreng ditimbun oleh pengusaha, sehingga begitu pemerintah menuruti kemauannya, barang langsung dikeluarkan. Kondisi serupa akan terjadi pada beras premium. Setelah relaksasi diberlakukan, beras premium pun membanjiri pasar, tentu dengan harga yang baru. Kenaikan harga beras premium dengan sendirinya akan diikuti kenaikan harga beras eceran di pasar tradisional. Apakah kenaikan harga beras premium berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani? Mari saksikan sekeliling kita. Itu hanya retorika pejabat pemerintah yang tidak berdaya menghadapi kemauan pengusaha. Pemerintah lebih suka impor beras daripada memikirkan cara yang tepat dan efektif untuk mengenjot produksi beras dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan pengusaha minyak goreng sawit dan beras premium menekan pemerintah demi mendapatkan kenaikan harga seenak udelnya sendiri tentunya akan dicontoh oleh pengusaha lain yang pemainnya hanya segelintir orang seperti pengusaha CPO dan beras premium. Pemerintah dengan bangga selalu mengatakan tidak ada kartel pangan. Pengusaha tidak bisa memaksa pemerintah menaikkan harga dasar atau HET terhadap produk-produk kebutuhan dasar yang berdampak pada hajat hidup masyarakat. Tetapi faktanya dapat kita saksikan sendiri. Pemerintah selaku regulator membuat kebijakan yang mengatur agar tidak berlaku hukum kapitalis di mana harga kebutuhan pokok masyarakat diserahkan kepada mekanisme pasar telah gagal total. Ini sungguh ajaib
dan hanya bisa terjadi di negeri yang pemimpinnya tidak memiliki wibawa di depan pengusaha, atau karena pemimpin itu terlalu banyak utang budi kepada pengusaha untuk membiayai ambisi politiknya? Apakah negeri ini benar-benar telah autopilot? Mari terus suarakan kebenaran meski hanya satu orang yang mendengar. Itulah quote untuk hari ini. Tetap semangat.